Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Zain Abdillah, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang based on terminal pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan menjelaskan satu persatu kodenya karena cukup panjang, namun saya akan meng-highlight fitur-fitur sesuai dengan requirement yang telah diberikan. Mungkin yang pertama itu adalah menggunakan konsep abstraksi. Abstraksi itu adalah sebuah jenis kelas yang dia itu general dan bisa digunakan atau di-extend pada kelas yang lain. Pada contohnya yaitu menu item ini menggunakan keyword abstrak. Ini merupakan implementasi dari konsep abstraksi. Kemudian inheritance itu adalah ketika sebuah kelas abstrak ini yang masih general itu dipakai ke kelas lain yang punya variabel yang sama, yang ada yang generalnya itu ada yang sama, supaya tidak redundant, tidak berulang. Contohnya ini dipakai ke kelas food untuk menggunakan tadi properti yang ada di menu item ini. Caranya dengan menggunakan keyword extend ke kelas yang akan di extend. Inheritance itu artinya keturunan atau warisan. Jadi apapun yang ada di dalam menu item ini yang bersifat general itu juga dimiliki oleh kelas food yang lebih spesifik kepada objek food, seperti itu. Di sini meskipun hanya ada food type, namun karena di menu item dia memiliki name, price, dan kategori, maka food juga bisa memiliki atribut tersebut. Kemudian enkapsulasi ini sebenarnya artinya kayak membungkus, seperti itu, kayak siapa yang bisa mengakses sebuah variabel. Contohnya di sini memiliki keyword private, maka variabel name ini esensinya adalah milik dari menu item, tidak bisa diakses dari luar kelas ini. Ada cara yang bisa mengakses ini, namun caranya itu lebih ke workaround dan lebih safe dengan menggunakan method getName. Dia akan mereturn value yang sama pada kelas menu item ini, namun tidak langsung mengakses si variabel ini, seperti itu. Kemudian polymorphism ini adalah bentuk yang banyak. Mungkin agak membingungkan, namun bentuk yang banyak ini bisa contohnya itu dari kelas menu item ini. Dia akan mempunyai metode abstrak yaitu display menu dan toFileString. Metode ini juga diimplementasi ke kelas-kelas yang adalah child dari menu item ini, inheritors-nya, yaitu beverage, discount, dan juga food. Kita lihat pada food di sini memiliki metode yang sama, toFileString. Namun karena dia itu memiliki behavior yang berbeda dari menu item, dia bisa mengoverride dengan anotasi override ini dan melakukan logic yang sesuai dengan kelas yang ada. Food memiliki logic yang berbeda dengan kelas-kelas lain yang mengimplement menu item dengan logic yang berbeda. Kalau food ini display menunya seperti ini dan toFileString-nya seperti ini. Kemudian yang beverage punya bentuk metode yang berbeda pula, dan juga discount dia mengimplement menu item dan dia punya logic di metode yang sama namun fungsinya berbeda. Itu polymorphism. Kemudian exception, di sini saya membuat custom exception, yaitu menu item not found. Dia mengextend class exception, general exception, dan untuk penggunaannya ini dia akan seperti ini.
ketika ada kondisi yang tidak sesuai atau kondisi yang kita expect akan error, di sini menggunakan keyword throw new nama exceptionnya, dan exception ini akan di throw, dilempar ya, throw kan artinya lempar gitu. Jadi error ini akan dilempar ke metode yang paling awal dan yang menghandle exception tersebut. Kalau ini contohnya get item by number, misalnya yang ini. Di sini dia ada block try dan juga catch. Try ini isinya harusnya akan berakhir sampai akhir line try jika programnya itu sesuai expected, dan dia akan masuk ke block catch jika terdapat error yang dilempar dari entah di dalam block code ini atau dari metode yang lain yang dipanggil di dalam block code tersebut. Dan tadi metode ini melempar sebuah error menu item not found, dan di sini akan ditangkap sesuai dengan exception yang ada. Jika tadi bukan ini, apakah exceptionnya itu jenisnya number format exception, kan tadi bukan, maka dia akan lanjut ke bawah. Apakah menu item not found yang dilempar? Iya, maka dia akan nge-catch, menangkap lemparan tadi, dan juga akan melakukan apa yang ingin dilakukan. Contohnya ini adalah exceptionnya. Jika sudah di-catch, maka dia akan berhenti di sana. Jika tidak, di-throw kembali. Seperti itu. Kemudian input output dan operasi file. Ini berhubungan dengan save menu to file. Save menu to file ini adalah metode untuk menyimpan menu yang telah di-create ke dalam sebuah file. Dia bentuknya seperti ini. Dia akan menerima file path-nya di mana dia akan disimpan. Kemudian di sini dia melakukan looping. Intinya ada di sini. Dia akan melakukan looping dari objek item. Objek item ini adalah sebuah array list yang value-nya itu di-insert ketika add item. Arti contohnya seperti ini. Ketika dia menambahkan food, dia akan menambahkan value ke dalam array list ini dengan food yang ada. Seperti itu. Kemudian dari item ini dia akan di looping, kemudian akan disimpan ke dalam file tadi, save to file, di looping, write item to file string, new line. Setiap menunya akan membuat line baru. Itu untuk insertnya. Kemudian input outputnya adalah dia load data dari sebuah file yang tadi telah disimpan. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung praktek. Di sini coba running kelas mainnya, dan saya perbesar. Ditampilkan menu seperti ini. Saya coba add menu, add food name-nya fried rice. Price-nya 15.000. Food type-nya main course. Kemudian tambah food lagi, fried noodle, price-nya 20.000. Food type-nya main course, dan tambah beverage iced tea, price-nya 5.000. Ice drink, tambah lagi beverage orange juice, price-nya 10.000. Beverage type-nya juice. Back dulu, kita display menunya. Ada fried rice, fried noodle, iced tea, dan orange juice. Kemudian jika ingin menambahkan discount juga, kita bisa ke sini dan discount. Misalnya 50% off all item. Percentage
minimumnya 50.000, diskon persentasenya 50. Back, display lagi. Kemudian coba di sini menunya sudah tersimpan di dalam memori. Coba create customer dulu. Enter menu, kita coba beli fried rice 1, kuantitinya 2. Kemudian beli fried noodle, kuantitinya 2. Kemudian minumnya iced tea, beli 2. Dan orange juice beli 2 juga. Oke, selesai, type done. Setelah create order, kita bisa print receipt-nya. Di sini receipt-nya itu nasi goreng 2, fried noodle 2, iced tea 2, dan juga orange juice 2. Dan di sini langsung ter-apply diskon 50% off karena dia lebih dari 50.000 tadi rules-nya. Kemudian resipnya akan tersimpan di receipt.txt. Ya, ada di sebentar. Di sini. Ini dia. Seperti itu. Kemudian jika ingin menyimpan menunya, pilih 5. Menu save. Sudah tersimpan. Nah, ini dia. Menu dan diskonnya sudah tersimpan. Kalau coba exit, jika kita coba running kembali kemudian display menu, dia akan kosong karena meskipun menunya sudah disimpan, dia memorinya tak kembali ter refresh. Dan untuk loadnya kembali kita bisa 6, jadi 6 menu load from file, menu loaded from data menu. Jika lihat lagi, maka dia akan sudah masuk seperti itu. Saya kira begitu saja demonstrasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.